Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya yang telah menyempatkan waktunya dan bersedia untuk berbagi ilmu. Sekarang Ayu sebagai peserta pendidikan guru penggerak dan calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Lumajang, akan membagikan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama masa pendidikan 3 bulan ini. Kebetulan kami sudah menyelesaikan modul 1. Jadi pemahaman-pemahaman yang sudah diperoleh kami ingin membagikannya kepada teman sejawat yang hari ini akan dilaksanakan. Langsung saja kita masuk kepada program pendidikan guru penggerak. Program pendidikan guru penggerak, mungkin sebagian teman-teman sejawat sudah mengetahui dari wacana-wacana atau video YouTube ya Bu ya, sudah banyak tentang program ini, yang mana ini adalah wacana atau perencanaan perubahan yang diadakan oleh Kemendikbudristek tentang sistem pendidikan zaman ini, yaitu zaman digital dan era sekarang. Untuk itu langsung kita masuk kepada sistemnya. Pendidikan sekarang adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Mungkin sebagian teman sejawat sudah tahu apa itu Merdeka Belajar. Bude sudah tahu Merdeka Belajar. Kita di sini ilmu yang didapat juga mungkin sudah sebagian teman sejawat sudah mengetahui apa itu Merdeka Belajar. Ya kuliah, apa itu Merdeka Belajar? Bisa belajar dengan sendiri atau mencari sendiri ilmu yang akan dipelajari nantinya. Bagus, memang seperti itu pemahaman sebagian dari Merdeka Belajar. Atau Bu Nel, Bu Epi yang diterapkan di kelas ajarnya masing-masing. Merdeka Belajar menurut pemahaman Ibu, kan kita sudah kurikulum 2013 sudah menerapkan sistem pembelajaran Merdeka Belajar. Ada Bu Epi? Merdeka Belajar yang sudah diterapkan? Guru memfasilitasi saja anak dalam belajar, anak yang menentukan sendiri apa-apa yang ada di materi pembelajaran. Bagus. Ternyata sudah banyak teman-teman sejawat yang sudah memahami arti dari Merdeka Belajar. Jadi kami melalui program pendidikan guru penggerak ini, visinya adalah untuk membawa perubahan, yaitu sistem pendidikan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar kita sudah pahami konsep dasarnya apa. Merdeka Belajar ini adalah siswa yang mencari sendiri tadi ya Bu. Guru hanya sebagai fasilitator. Di sini kita memakai sistem pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau memakai sistem Among. Jadi kita panutan, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, selain sebagai fasilitator, kita juga merupakan contoh. Kita menuntun anak didik kita seperti kita anak didik itu kalau kita menghamba kepada peserta didik atau siswa. Di sini bukan arti kita menghamba disamakan konsepnya dengan menghamba terhadap Allah ya, tetapi kita memuliakan peserta didik. Jadi itu salah satu bentuk dari perbedaan sistem pendidikan yang sebelumnya dengan sistem pendidikan yang akan dibawa perubahan pada pendidikan guru penggerak ini. Jadi kita sebagai pendidik ini memang harus memuliakan anak didik yang terutama dulu. Jadi kita berikan fasilitas ini yang nyaman, kita berikan kebebasan dalam bentuk materi seperti yang dibilang oleh Bu Epi dan Bu Ria tadi. Siswa yang mencari sendiri, siswa yang menemukan
mencari informasi sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator untuk menuntut siswa tersebut menemukan informasi, menemukan ilmu pengetahuan yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran tersebut. Jadi yang harus kita lakukan sebagai pendidik di sini adalah kita benar-benar dari hati mengikhlaskan diri tidak untuk memerintah lagi. Itu yang pertama sekali dulu, kita bukan untuk selama ini kita tunjuk anak-anak itu tolong itu. Nah, seperti itu. Yang sekarang itu yang harus kita ubah. Kita tidak diperkenankan lagi untuk memerintah, tetapi kita saling berkolaborasi dengan siswa. Apalagi dengan teman sejawat, kita saling bekerja sama dengan para orang tua pun kita harus berkolaborasi dengan baik. Jadi terutama sekali kita dengan siswa didik kita, karena kita kebanyakan di sini guru kelas, kita harus bisa menempatkan diri kita itu bukan sebagai bos lagi atau bukan sebagai atasan lagi, tetapi kita yang malahan sebagai bawahan. Kita sebagai bawahan karena kita yang harus memuliakan anak didik kita, harus mengutamakan keinginan anak didik kita sesuai dengan minat dan bakatnya tadi itu. Baru tercapai kepada sistem Merdeka Belajar tadi. Tapi kalau kita belum bisa menempatkan diri kita sebagai pendidik yang akan membawa perubahan, Merdeka Belajar itu sekedar hanya konsep saja yang kita pahami, tetapi tidak kita bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran sehari-hari. Jadi di sini, apalagi dalam sistem hukuman, kalau dulu kan kita sering memberi hukuman atau sanksi terhadap siswa, sekarang kita tidak diperbolehkan lagi memberi sanksi atau hukuman terhadap siswa. Tetapi yang kita lakukan adalah, ini termasuk juga ke dalam budaya positif, kita tentukan kesepakatan kelas. Seperti yang pernah sudah saya bagikan juga terhadap Ibu Linda, kita buat kesepakatan kelas seperti apa maunya. Aturannya itu kita yang buat dengan peserta didik. Jadi bukan kita sendiri yang tentukan. Jadi kita buat kesepakatan kelas ini sebelum proses pembelajaran berlangsung, adakan kesepakatan kelas dan jadikan itu keyakinan kelas. Jadi kita tidak boleh lagi menghukum atau memberikan sanksi terhadap siswa, walaupun siswa itu sendiri yang meminta sanksi. Tidak ada lagi yang seperti itu. Mungkin tujuannya seperti ini. Kalau kita memberikan hukuman atau sanksi, belum tentu juga siswa itu jerah. Belum tentu juga siswa itu akan merasa menerimanya, malahan berbalik arahnya lebih keras lagi terhadap kita, kan biasanya seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan sebagai pendidik adalah membuat kesepakatan kelas sesuai itu bab terakhir, itu bab 4. Kesepakatan kelas yang harus kita adakan terhadap anak didik di dalam kelas itu wajiblah kita lakukan. Ibaratnya kalau kita melaksanakan suatu kegiatan kan ada aturan, ada undang-undangnya. Kita sebagai pendidik ini juga ada undang-undangnya. Jadi kita buat aturan kita sendiri bersama siswa kita sebelum proses pembelajaran itu berlangsung. Apalagi sekarang kita di awal semester 2, lebih bagus kita membuat kesepakatan kelas untuk semester 2 ini. Jadi itu adalah kesimpulan dari bab 1 sampai bab 4. Untuk lebih pahamnya mungkin kita bisa lihat video yang sudah saya buat melalui program pendidikan guru penggerak. Ini kita mulai dari diri kita dulu. Mulai dari diri kita sebagai pendidik.
Kencang mana nih? Kapan sudah sekali? Ayo. Ayo. Ini kami disuruh juga untuk melakukan introspeksi diri dulu. Apakah yang kita lakukan selama kita mendidik atau mengajar ini sudah benar? Sudah benar artinya di sini sesuai acuan yang ada. Sudah benarkah atau mendekati ke benar atau belum terlihat sama sekali seperti nilai keterampilan ya Bu On. Kan kita menilai keterampilan kan ada 3. Belum terlihat, sudah terlihat, sudah dibiasakan. Jadi apakah kita sudah membiasakannya atau sudah terlihat atau belum terlihat sama sekali. Jadi di sini kami disuruh untuk memulainya dari diri dulu. Memulai dari diri sendiri. Di sini karya satu saya buat ini merupakan imaji saya tentang murid di masa depan. Jadi ini visi guru penggerak untuk masa depan muridnya. Mungkin ini bisa saya bagi, kami disuruh membagi adalah sesuai pemahaman kami sendiri. Jadi pemahaman saya angkat adalah saya menginginkan murid saya di masa depan nanti menjadi orang yang sukses, cerdas, dan berkarakter baik, mengabdi pada negara, namun tidak melupakan orang tua itu. Namun tidak melupakan orang tuanya. Baik. Kenapa saya buat namun tidak melupakan orang tua? Mungkin yang ini semuanya ibu-ibu paham di sini, orang yang sukses, cerdas, dan berkarakter baik, mengabdi pada negara, memang itu tujuan siswa kita yang kita inginkan. Tetapi saya membuatnya di sini karakter yang dia peroleh itu tidak melupakan orang tua, karena kebanyakan dari orang-orang yang sukses sesuai zaman ini ya WP, banyak kita lihat di video, di YouTube maupun di TV, di berita, banyak orang yang sukses, orang yang sudah doktor gelarnya, tetapi masih tidak bisa menghargai orang tuanya, malah melaporkan orang tuanya ke penjara, malah apalagi menggugat orang tuanya hingga orang tuanya meninggal dunia. Kalau seperti itu, di mana karakter baiknya tadi? Mungkin citranya di mata masyarakat atau teman sejawat atau di sekitar kantornya atau di sekitar tempat dia bekerja, mungkin citranya baik, tetapi perlakuannya terhadap orang tua tidak diterapkannya. Mungkin tahu tetapi tidak diterapkannya. Jadi di sini saya memfokuskan murid di masa depan menjadi orang yang sukses, cerdas, dan berkarakter baik, tapi tidak melupakan orang tuanya. Karena orang tua itu yang mungkin Bapak Ibu, ibu semua lebih memahami daripada saya, karena sudah mengalami hamil anak 9 bulan, menyusui, membesarkan, itu berjuang dengan nyawa ya Bu dia. Jadi di situ adalah peran ibu tadi, tapi peran ayah sangat luar biasa juga, menafkahi keluarga. Jadi di sini caranya yang akan dibagi adalah caranya kita untuk membuat anak didik kita atau peserta didik atau siswa kita itu supaya dia sudah menjadi dokter, misalnya ini ya, sudah menjadi dokter, berarti dia cerdas, berkarakter baik, dia baik di depan umum, dia baik, tetapi dia juga tidak lupa
tua. Caranya adalah kita harus, kalau yang anak peserta didik kita kan masih SD sekarang, masih bisa kita tuntun ke arah yang baik, ke arah yang diinginkan, ke arah, kalau kita menginginkan tentu kita ada tujuan pembelajarannya. Kalau karakter baik tentu itu di luar tujuan pembelajaran. Tetapi di sini kita menimbulkan sikap itu harus bekerja sama, harus berkolaborasi dengan orang tua. Mungkin tidak hanya dengan orang tua, dengan tokoh masyarakat juga bisa, dengan para ulama, nenek mama juga bisa. Tetapi yang harus kita lakukan adalah sebagai pendidik ini kita harus bisa bekerja sama yang baik atau berkolaborasi yang baik dengan para orang tua siswa kita. Kita saling berkomunikasi. Kadang siswa ini apa yang kita bicarakan belum tentu itu yang dibicarakan terhadap orang tuanya. Terkadang kita dijelekkannya tidak sesuai dengan yang kita katakan. Orang tua juga bisa menerimanya seperti itu, dan orang tua pun bisa terpancing emosinya. Jadi di situ secara tidak langsung siswa ini sudah terbentuk karakternya pembohong jadinya. Jadi karakter siswa ini tidak jujur. Sedangkan yang kita inginkan karakter yang baik tadi. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan dari seorang pendidik atau kita sebagai guru adalah berkolaborasilah yang baik dengan para orang tua. Intinya kita mempunyai komunikasi yang baik dan aktif. Kalau misalnya ada siswa kita yang tidak sekolah, yang kita fokuskan perhatian kita terhadap dia. Misalnya dia butuh perhatian lebih dari guru di sekolah, dia tidak sekolah. Nah, cara kita adalah kita hubungi orang tuanya. Kenapa anak kita hari ini tidak sekolah? Apa alasannya? Nah, jadi secara tidak langsung orang tua tadi merasa, oh ternyata gurunya memperhatikan anak kita. Kalau kita cuek, kalau kita tidak peduli, tentu orang tua tadi ada sebagian yang minta izin, ada sebagian yang tidak minta izin terhadap gurunya. Komunikasi yang baik itu belum terjalin gitu. Jadi itu salah satu. Padahal orang tua juga tidak menyadari, kan orang tua tidak menyadari kalau karakter itu akan menciptakan citra buruk jadinya kan. Kan anak berbohong jadinya ya. Mungkin Bu Linda pernah mengalami ya Bu, berbohong jadinya anak tadi. Padahal kita ingin anak kita jadinya karakter yang baik, jadi anak itu harus jujur. Nah, jadi salah satu yang harus kita lakukan adalah komunikasi. Ayu sendiri pun mengalami, Bu Ayu mengalami, ada siswa sekarang Ayu kan mungkin Bu Linda juga mengalami, anak kelas 4 SD ini banyak yang belum tahu kali-kali 1 kali 1 sampai 10 kali 10 ya Bu. Padahal itu adalah pembelajaran di kelas 2 yang harus sudah diketahui di kelas 2, dan Ayu juga mengajari di kelas 2 dulu mengajar itu. Ternyata di kelas 3 mungkin masa Covid kemarin kita juga tidak tahu. Nah, anak ini tidak memahami perkalian ini, seharusnya sudah pasif di kelas 3 dan di kelas 4 terhenti pembelajaran jadinya. Karena harus menghafal kali-kali tadi, harus mempelajari kali-kali tadi. Jadi caranya mungkin Ayu juga bisa bagi dengan Bu Linda. Caranya adalah anak tersebut kan ada kesukaannya, ada minatnya. Jadi kita masuk ke dalam minatnya tadi, apa yang menjadi hobinya, apa yang biasa dia mainkan. Jadi Ayu suruhlah anak tersebut membawa mainannya. Ada juga mungkin selama ini kita melarang siswa kita membawa stick ke sekolah ya, karena dia hobi main stick. Tetapi Ayu menyuruh siswa Ayu membawa stick tersebut ke sekolah. Untuk apa? Untuk belajar kali-kali tadi. Jadi Ayu harus mengajar anak ini harus berproses dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya menghafal. Kalau dia menghafal sampai di mana hafalannya? Karena otaknya akan terisi lagi dengan hal-hal yang lain. Jadi di sini Ayu menyuruh anak tersebut, apalagi perkalian konsep dasarnya ya Bu Des adalah penjumlahan berulang-ulang. Jadi pembagian adalah penjumlahan berulang-ulang. Jadi di situ Ayu suruh bahwa ada yang main kartu-kartu itu banyak yang pria, anak-anak tuh kartu-kartu pak itu dibawa jumlahnya 100, disuruh bawa 100. Jadi hobi lah anaknya itu main, jadi secara tidak langsung dia bermain sambil belajar. Jadi maunya anak itu sekarang adalah setiap hari belajar matematika Bu.
katanya karena mau main tadi. Padahal dia kan kita ajak bermain tapi dia sambil belajar. Alhamdulillah sudah ada peningkatan proses perkalian dan pembagian yang tadi. Jadi anak tersebut mengetahui atau memahami dan mengidentifikasi secara langsung, oh perkalian seperti ini, pembagian seperti ini. Jadi mungkin kalau kita suruh menghafal, sampai di mana hafalannya? Jadi lebih baiknya kita suruh anak tersebut, kita tuntun anak tersebut untuk melakukan proses pembelajarannya langsung. Jadi anak tersebut main pak, mungkin ibu pernah melihat main kartu itu kan, hobi. Oh ini bu 3, jadi ditaruh sini 3, taruh sini 3, isi lagi, kan hobi dia main-main itu, padahal dia belajar kan. Jadi seperti itu yang sudah diterapkan. Dan mungkin Bu Linda dan juga guru kelas 5 belum tahu juga ini. Mana tahu ada anaknya yang masih belum hafal perkalian, Bu. Bisa juga kita terapkan seperti itu. Itu untuk menuntun anak untuk berproses langsung. Lanjut. Di sini saya merangkai mimpi lewat kata-kata, melanjutkan kalimat umpam. Mungkin ada kalimat-kalimat yang belum terselesaikan hingga menjadi kalimat pada satu paragraf yang utuh. Cuman satu paragraf. Saya kalimatnya adalah, saya memimpikan murid-murid saya itu cerdas namun berkarakter baik. Mungkin ibu-ibu juga memimpikan murid-muridnya yang cerdas dan berkarakter baik. Di sini, setelah murid saya menggapai cita-citanya nanti, saya menginginkan agar mereka mengabdi pada negara dengan ikhlas dan berbakti kepada orang tua. Tidak lupa lagi baktinya tadi terhadap orang tua. Karena walaupun laki-laki atau perempuan, kebanyakan yang anak-anak yang kita lihat mungkin sebaya saya, mungkin anak laki-laki yang berbakti terhadap orang tuanya, anak perempuan baktinya di mana? Tetapi saya menginginkan perempuan dan laki-laki tetap mempunyai bakti kepada orang tua sama. Mungkin kalau misalnya berlebih itu mungkin di menurut Islam mungkin ya, menurut Islam mungkin laki-laki yang wajib berbakti terhadap orang tua, tetapi bagi saya perempuan dan laki-laki wajib berbakti kepada orang tua. Di sini Bu-ibu, mungkin kita menerapkan sistem merdeka belajar tadi. Kita sebagai fasilitator tentu berhubungan dengan sekolah. Sekolah mengutamakan kenyamanan siswa dan memberikan pendidikan dan pengajaran yang seimbang. Jadi kalau biasanya kita kan pendidikan saja yang kita berikan secara umum, tetapi pengajaran mungkin ada juga yang mengajari secara khususnya. Contohnya misalnya ada anak yang pacarui, maka kita panggil anak tersebut, kita ajarkan. Itu adalah bentuk pengajaran. Jadi yang sekarang dibutuhkan adalah pendidikan dan pengajaran ini seimbang kita berikan. Jadi itu mungkin PR juga bagi sekolah penggerak sekarang ya Bu, menciptakan RPP yang menyeimbangkan antara pendidikan dan pengajaran ini. Mungkin ibu-ibu belum dianjurkan untuk membuat program pembelajaran seperti itu. Ini PR untuk sekolah penggerak dan guru penggerak kalau mau menginginkan pengajaran, mau membuat program, memang disarankan juga. Cuman itu adalah PR sekolah penggerak dulu. Sekolah penggerak dulu yang menerapkan pendidikan dan pengajaran itu yang seimbang. Jadi kalau
yang seimbang juga. Ini ikut ayo. Panas dulu. Jadi mulai kita terapkan, mungkin secara tidak langsung selama ini ibu-ibu sudah melakukan pengajaran di luar tujuan pembelajaran. Mulai sekarang kita terapkan pembelajaran ini, pendidikannya dan pengajaran ini seimbang. Misalnya awal masuk, contohnya mungkin Bu Ria yang selama ini menerapkan, ditanya ada yang sholat subuh ya Bu Ria, malah ada Bu Ria buku programnya. Kemarin saya lihat itu luar biasa, bisa dibagi juga terhadap guru kelas yang lainnya supaya penerapan pengajarannya tadi terlaksana ya Bu Ria. Jadi tidak hanya terhadap guru agama saja lagi, guru kelas juga sebaiknya menerapkan pembelajaran itu, pendidikan dan pengajarannya seimbang. Mungkin kalau Bu Ria mungkin sudah menerapkannya karena memang mata pelajaran agama yang kita juga sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman semuanya, teman sejawat atau para guru yang ada di sekolah kita yaitu SDN 035 Kaum telah menyediakan waktu dan bersedia mendengarkan pemahaman yang ingin saya bagikan dan pengalaman yang sudah saya terapkan tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa menerapkannya. Mungkin sebagian sudah ada, saya masuk ke dalam kelas, yaitu kelas 3 dan kelas 6 sudah ada masuk ke dalam kelas tersebut. Jadi untuk yang lainnya hari ini saya akan membagikan pemahaman tersebut. Mungkin terlebih dahulu saya ingin menanyakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, apa itu paradigma belajar menurut bapak ibu semuanya? Bu Dewi, silakan. Apa yang dipahami tentang pandangan Bu Dewi tentang perubahan sistem pembelajaran sekarang? Paradigma tentang pembelajaran saat ini, yang mana kalau kita bandingkan dengan paradigma yang dulu dengan yang sekarang, dulu kita contohkan dulu ya Bu ya, itu terfokus kepada materinya per bidang studi. Misalnya kita di kelas guru kelas yaitu misalkan seperti PKN, bahasa Indonesia, matematik, IPA dan IPS. Ini kami berfokus kepada materi-materi yang ada di bidang tertentu. Namun sekarang setelah kami jalani kurikulum 2013, kami memacu kepada tema-tema yang mana pada tema tersebut semua bidang studi harus kita tuntaskan di hari itu, saat itu sesuai dengan KD-KD yang ditentukan. Jadi paradigma pembelajaran sekarang juga bagus, tapi alangkah bagusnya itu kita fokuskan kepada setiap bidang studi supaya satu-satu itu materi-materi itu bisa tuntas dan bisa dimengerti pada anak kita saat ini. Pada kurikulum 2013 ini, materi-materi yang tertuang di dalam semua tema itu sama. Contohnya kelas 3, tema 5 adalah cuaca. Pada pembelajaran 1 sampai 6 cuaca, bahkan sampai subtema 3 itu cuaca. Nah, di situ mencakup pada bidang studi bahasa, PKN, matematik, dan SPDP, semua mencakup. Jadi, Bu, tadi diminta bagaimana paradigma tentang pembelajaran saat ini. Cuma bagus juga seperti yang kita jalankan ini. Cuma ini
kami sebagai guru, kami mohon dapat kami diberi pelatihan supaya dapat memantapkan bagaimana cara yang lebih baiknya dalam menyajikan, memaparkan kepada anak-anak kita supaya dia tepat kepada sasaran yang akan dipelajari. Terima kasih. Plan yang sudah dijabarkan oleh Bu Murti ataupun Bu Murti, yang mana perubahan paradigma belajar itu tentu ada ya Bu, dari yang sebelumnya kita mengenal kurikulum 2013, setelah kita mengenal kurikulum 2013, mungkin ada lagi pendapat Bapak atau Ibu yang lainnya. Bapak ada Oke, Pak Bu. Arif? Oke, Bu. ya silakan Bu Dewi. Tadi sudah dijabarkan sama Bu Dewi bahwa kurikulum berubah kurikulum dari bidang studi menjadi bertema. Dan tambahannya lagi, pada kurikulum 2006 anak hanya istilahnya mencawan, ya, dan guru yang memberikan, lebih banyak memberikan daripada anak. Untuk 2013 kurikulum baru, itu anak dituntut untuk lebih aktif, untuk lebih aktif menemukan materi atau materi pelajaran yang diberikan, dan guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Terima kasih. Bagus sekali, terima kasih atas pendapat dari Bu Citra Dewi, yang mana pendapat dari Bu Rini Aprianti dan Bu Citra Dewi saling berhubungan, karena memang pembelajaran perubahan belajar ini dari yang kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013 jauh berbeda, yang mana kalau dulu siswa itu kurikulum sebelum 2013 siswa itu hanya menerima saja, sedangkan pada kurikulum 2013 ini siswa yang lebih aktif, guru yang sebagai fasilitator. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya, tentu siswa ini yang menemukan sendiri, siswa ini yang menggali informasi, melewati masa kuliah dulu. Seperti kita kuliah, kita diskusi, ada moderatornya. Jadi kalau dalam sistem kurikulum 2013 ini, kita sebagai guru ini fasilitator juga sebagai moderator untuk mengarahkan siswa tersebut. Misalnya siswa disuruh melihat tentang keadaan lingkungan sekitar, kita arahkan siswa itu terhadap lingkungan dia, apa yang sudah diamatinya sesuai tujuan pembelajaran yang ada. Jadi diamati oleh siswa. Tentu siswa itu bagaimana caranya, Bu? Ada mungkin berupa pertanyaan yang harus diutarakan oleh siswa biar bisa mengamati hal tersebut sesuai yang ada di lingkungan sekitarnya masing-masing. Kita yang mengarahkan apa yang ingin diamati tadi, kita yang mengarahkannya biar siswa ini bisa menemukan informasi sendiri dan menggali informasi sendiri dan mencari pengetahuannya sendiri. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah pernah mendengar, mungkin sudah juga pernah saya berikan dulu penjelasan tentang Merdeka Belajar. Ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya sudah ada dulu tentang Merdeka Belajar, yang mana Merdeka Belajar ini mengarah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu kan apa itu Merdeka Belajar? Sudah tahu semuanya Bapak Ibu? Atau ada yang belum tahu? Ada yang tahu? Memberikan kesempatan ke anak iya. didik untuk dapat mengeluarkan daya pikir dan imajinasinya sesuai dengan materi yang diberikan. Oke, sebenarnya Bu, pada kurikulum 2006 dan 2014 itu sama sebenarnya, tapi perbedaannya tadi kalau kurikulum 2006 pada tema, sekarang pada tema. Nah, dulu kan kita mengarahkan anak itu pakem, pembelajaran aktif, kreatif, dan efisien serta menyenangkan. Di sini tidak jauh beda Bu dengan kurikulum 2016. Kita tetap mengajak anak itu aktif, tetap mengajak anak itu untuk berkreatif, tetap mengajak itu untuk dapat menyenangkan. Jadi di
disinilah kita peran guru yang dapat mengajak anak bisa memerdekakan dia, dapat dia berkreasi, dapat dia aktif, dan apapun yang dilakukannya menyenangkan. Itu yang kita sama-sama diharapkan. Bagus Bu, kedua-duanya kurikulum ini bagus. Jadi terima kasih sudah mendekati penjabaran oleh Bu Eti tadi, yang mana kurikulum ini semakin meningkatnya zaman tentu semakin ada penyempurnaannya. Jadi kurikulum yang sekarang adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Jadi sudah mengena juga yang dijelaskan oleh Bu Eti tadi, anak itu dituntut kreatif dulu. Walaupun belum kurikulum 2013 sudah dipakai sistem paket. Dan sekarang melalui pendidikan guru penggerak yang sudah saya lewati dan saya melalui sistem pendidikan ini, kita diarahkan atau arah kiblat kita itu adalah profil pelajar Pancasila. Melalui Merdeka Belajar tadi, kita sebagai guru memberikan fasilitas dan kenyamanan seperti yang dikatakan oleh Bu Eti tadi, yang menyenangkan terhadap siswa didik kita. Tentu siswa didik ini bisa dia berkreasi sesuai potensi atau sesuai minat bakat yang dimilikinya sendiri. Jadi kita sebagai guru bisa mengidentifikasi siswa tersebut masing-masing itu tentu tidak sama dia. Jadi itu perubahan paradigma juga dalam belajar. Minat bakat siswa ini tentu tidak sama. Jadi di situ kompetensi kita sebagai guru harus bisa mengidentifikasi masing-masing siswa kita apa yang dibutuhkannya. Dan kita berikan fasilitas yang pertama sekali tentu seperti yang dibilang Bu Eti tadi, kenyamanan. Kenyamanan ini yang kita buat di dalam lingkungan kelas kita, buatlah siswa itu senang, nyaman dalam kelas kita. Tentu banyak upaya yang bisa kita lakukan. Itu salah satu dari bentuk Merdeka Belajar. Yang mana arahnya atau arah kiblat kita atau visi kita yaitu profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar yang kelasnya sudah Ayu masukin, mungkin ada 2 kelas baru ada itu profil pelajar Pancasila itu ada 6 kriteria yang harus dimiliki oleh siswa di dalam profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi melalui pendidikan guru penggerak yang telah kami lewati selama masa lebih kurang 3 bulan ini, kami dituntut untuk menerapkan langsung di dalam kelas ajarnya masing-masing. Tentu kalau guru mata pelajaran yang masuk ke kelas saya yaitu kelas 4, guru mata pelajaran agama dan guru mata pelajaran PJOK sudah pelajaran agama dan guru mata pelajaran PJOK sudah menerapkan langsung di dalam kelas 4 karena itu kelas yang saya ajar. Saya jadi direkturnya sudah diterapkan langsung. Ya Pak Nika, Pak Arif, mungkin sudah diterapkan juga budaya positifnya seperti apa dan sudah diimplementasikan secara langsung. Mungkin di sini kalau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa secara tidak langsung guru mata pelajaran agama bisa langsung menerapkannya melalui materi pembelajaran yang ada sesuai tujuan pembelajarannya ya Pak Nika. Kalau berakhlak mulia ini beberapa kelas sudah ada secara langsung Ayu masuk ke dalam kelas itu yaitu kelas 3 dan kelas 6 ya Bu Yeli, Bu Rini Aprianti, dan ternyata Bu Rini Aprianti sudah menerapkannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain sudah juga menerapkan sistem pembelajaran melalui profil pelajar Pancasila ini. Cuma konsepnya mungkin ya Betty sebelumnya kita yang belum mengetahui, tetapi sudah dilakukan ya, sudah diterapkan. Contohnya untuk membentuk akhlak mulia siswa didik kita. Tentu semua guru, Bapak Ibu semuanya ingin siswa kita mempunyai akhlaknya yang bermoral baik, berkarakter yang baik, sopan, santun. Mungkin itu yang kurang terhadap anak didik kita sekarang, dan kita bersama-sama para guru atau para pendidik di SDN 035 Kaum ini berkolaborasi secara bersama untuk menciptakan siswa didik kita yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia. Itu visi saya dan mungkin juga bisa merupakan visi kita di sekolah. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini maksudnya di sini tentu semakin, apalagi sekarang dunia digital, anak didik kita yang apalagi dunia digital ini, anak yang lahir di zaman digital ini malah ketinggalan orang tuanya dibanding siswanya, karena dia cepat menangkap bagaimana caranya. Ya mungkin ada pengalaman lebih cepat ya Bu menangkapnya, karena anak tersebut lahir di dunia digital ini. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan tadi. Mungkin kita sekarang shift-shiftan 3 hari tatap muka, 3 hari daring. Dan daring ini tentu siswa kita beralasan kepada orang tuanya untuk menggunakan HP. Mungkin itu ya Bu, itu salah satu strateginya. Salah satu strateginya siswa kita supaya bisa bermain HP. Dan saya sudah menerapkan sesuai budaya positif yang sudah dipelajari pada pendidikan guru penggerak. Kita sebagai guru tidak bisa memaksakan terhadap siswa. Oh nak, tidak boleh bermain HP. Mungkin orang tua juga banyak yang mengeluh terhadap wali kelas atau guru kelasnya, Bu tolong hentikan anaknya untuk bermain HP. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi kita tidak bisa memaksakan keinginan kita terhadap siswa. Tentu siswa tersebut kita ajarkan. Jadi pendidikan dan pengajaran ini harus seimbang sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kita ajarkan, yang sudah saya terapkan adalah kalau anak ibu mau main HP, boleh 1 jam main HP, 1 jam belajar. Kenapa seperti itu Bu? Karena main HP ini apa kata saya kan? Saya tanya kepada anak didik saya, main HP adalah hak. Kalau belajar kewajiban Bu. Jadi mana yang lebih didahulukan? Kewajiban. Jadi dilakukan kewajiban terlebih dahulu, baru diminta haknya. Jadi anak ibu sepakat katanya kan. Jadi kesepakatan kami yang pertama adalah anak didik saya berjanji dan menyepakatinya sesuai keinginan masing-masing, bukan keterpaksaan dari guru atau dari saya. Belajar 1 jam ini juga hasil diskusi orang tua, dan ini keluhan orang tua terhadap saya. Mungkin Bapak Ibu juga merasakannya. Bu tolong hentikan anaknya bermain HP. Kita tidak mungkin bisa langsung menghentikan anak itu untuk bermain HP. Jadi cara yang saya pakai melalui budaya positif adalah kita tetap mengizinkan main HP. Saya tetap mengizinkan main HP, 1 jam belajar, 1 jam main HP. Jadi 1 jam belajar dia melakukan kewajiban, 1 jam dia mendapatkan haknya. Kalau seandainya kesepakatan yang pertama dilanggar, ada kesepakatan kedua. Kesepakatan keduanya yaitu kalau anak ibu tidak sesuai kesepakatan pertama, jam belajar ditambah 1 jam, jam main HP-nya tetap 1 jam. Jadi jam belajar kesepakatan kedua, jam belajar jadi 2 jam, jam bermain atau bermain HP terserah mau main HP atau main yang lainnya tetap 1 jam. Kalau kesepakatan kedua tetap dilanggar, ada kesepakatan ketiga. Kesepakatan ketiga, jam belajar ditambah lagi 1 jam, jadi jam belajar jadi 3 jam, jam bermain dikurangi setengah jam. Jadi adalah siswa, jadi 30 menit kami bermain bisa sehari Bu? Iya kata saya kan. Jadi seperti itu untuk main HP. Jadi seperti itu bisa kita buat kesepakatan dengan anak didik kita pada kelas ajar masing-masing. Dan ini hasil kesepakatan juga dan dari para orang tua siswa kita. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga adalah bergotong royong. Jadi profil pelajar Pancasila yang ketiga itu bergotong royong. Siswa dengan kita tentu bisa bersama-sama kita bergotong royong ini. Contohnya bergotong royong ini ternyata bukan hanya membersihkan lingkungan Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita tahunya bergotong royong ini kita membersihkan lingkungan sekolah, mengerjakannya secara bersama, mungkin itu ya Bapak Ibu.
Tetapi di dalam pendidikan guru penggerak yang telah kami lalui dan telah kami peroleh ilmunya, bergotong royong ini bisa juga melalui diskusi. Kan semua anggota kelompok mengeluarkan pendapat bersama-sama. Jadi bergotong royong ini kan bersama-sama. Jadi bersama mengeluarkan pendapat, dicarilah mufakatnya. Mana hasil musyawarah yang untuk mencapai mufakat tadi. Mana pendapat anaknya yang menurut mereka yang terbaik, itu yang menjadi isinya. Jadi masing-masing, apalagi kelas tinggi ya Bu, setiap pembelajaran ada belajar kelompoknya. Ya jadi Bu Suci ada belajar kelompoknya. Jadi bisa dilakukan gotong royong tidak hanya melalui pembersihan lingkungan sekolah, tetapi juga berdiskusi. Itu kalau di sekolah. Di rumah tentu banyak lagi yang bisa dilakukan oleh siswa kita. Nah itu nanti kita kembangkan juga dan komunikasikan juga bersama orang tua. Tentu orang tua, kalau yang sudah saya alami, orang tua sangat antusias. Malah orang tua ini ingin pertemuan untuk membentuk karakter anak, untuk membentuk mengarahkan anak ke arah profil pelajar Pancasila ini. Orang tuanya siap sedia untuk hadir selalu kalau dibutuhkan, katanya seperti itu. Dan kami pun rapat dari jam 9 sudah pernah gitu kan, dari jam 9 mulai sampai jam 1 orang tua tidak mau pulang karena betah mengintegrasikan, mengkomunikasikan sikap anaknya di rumah kepada guru, dan guru juga begitu seperti apa yang sebaiknya kita lakukan. Kita berkolaborasi yang baik untuk menciptakan anak kita ini menjadi siswa yang mempunyai akhlak yang baik tadi. Yang ketiga, yang keempat, kreatif. Seperti yang sudah dikatakan Bu Eti tadi, kreatif di sini tentu anak kita mempunyai karya ya Bu. Anak didik kita itu bisa membuat sebuah karya yang belum pernah dilakukannya. Contoh yang sudah kami sepakati juga pada semester 1 kemarin dengan orang tua, kami sesuai tujuan pembelajaran dan sesuai materi pembelajaran yang ada pada semester 2 ini, yaitu tentang puisi. Kalau kelas 4 kan membuat puisi ya Bu Bunda, membuat puisi semester 2 ini. Jadi itu merupakan sebuah karya. Jadi supaya karya anak didik kita ini bisa diakui, mungkin nanti kita bisa melakukan lomba puisi. Jadi saya bersama orang tua bersama-sama untuk menghadirkan narasumber yang ahli di bidang puisi ini. Ternyata wali murid saya ada yang merupakan anggota literasi tingkat Indonesia, yaitu Putri MNK. Dan itu salah satu narasumber yang bisa dihadirkan wali murid tersebut ke sekolah untuk membagi ilmunya. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu mengetahui orang tua ini adalah sebagai mengajar anak di rumah saja, ya kan? Tetapi sekarang dalam kompetensi yang sudah kami gunakan dan saya sudah menerapkannya juga, wali murid atau orang tua ini bisa kita jadikan sebagai narasumber dan sebagai pemberi materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada pada mata pelajarannya tersebut. Jadi pada kelas masing-masing tentu juga kita bisa mengumpulkan para orang tua, menggunakan peran orang tua di sini. Saya menggunakan peran orang tua, menjadikan orang tua ini sebagai narasumber, membagi ilmunya sesuai bidangnya, dan kami sudah menyepakati siswa ini nanti akan dilatih untuk menciptakan, membuat sebuah karya puisi sesuai yang berminat saja. Jadi tidak semuanya dipaksakan. Jadi yang mana berminat, siswa yang mana yang berminat itu akan diasah dan dilakukan, dicetak nanti puisinya. Sudah dikomunikasikan juga dengan orang tua malah antusias. Saya bisa tidak membuat puisi juga Bu? Nah kebetulan program kita ini bukan untuk orang tua dulu, jadi kita fokus terhadap anak-anak kita saja dulu, kata saya kan. Jadi kita fokus terhadap anak didik anak kita saja, anak kelas 4.
bagaimana anak tersebut bisa nanti dan mampu untuk berkarya sendiri. Itu merupakan sebuah kreativitas dari anak didik kita. Boleh juga nanti dari segi bergambar, bisa juga nanti ada yang bisa melukis, menari, bernyanyi ya Bu Eti. Ada yang hobi bernyanyi, Bu Eti juga bisa nanti mengasah anak-anak didiknya dari kelas 3. Sudah nampak bibit-bibitnya nanti bisa juga seperti itu. Yang selanjutnya itu yang kelima, bernalar kritis. Jadi pada profil pelajar Pancasila ini tidak hanya guru saja yang diminta untuk bernalar kritis, tetapi siswa juga kita tuntun untuk bernalar kritis. Padahal selama ini mungkin siswa kita terlalu antusias ya Pak Nika bertanya, apa ini Pak? Itu apa lagi Pak? Itu salah satu dari ciri dia bernalar kritis, keingintahuannya tinggi. Jadi kita arahkan keingintahuannya dia itu sesuai dia dengan yang dia butuhkan. Jadi dia bisa berpikir bernalar yang kritis untuk pengetahuan dan kemampuan yang dia butuhkan. Jangan kita berikan juga nanti pengetahuan yang di luar kemampuan dia kan. Belum tentu dia bisa bernalar kritis, tapi ada juga sebagian. Jadi kita sebagai pendidik atau sebagai guru memberikan fasilitas, memberikan layanan, mengarahkan siswa mencari pengetahuan dan mencari informasinya sesuai dengan pengetahuan dan kebutuhannya. Yang terakhir adalah mandiri. Mandiri di sini maksudnya adalah siswa didik kita tentu kalau mandiri tentu sudah ada dulu ya, sudah ada juga mandiri ya Bu. Siswa ini bisa bekerja sendiri atas keinginan sendiri, tidak mencontoh atau tidak bergantung terhadap orang lain. Bisa juga kita komunikasikan dengan orang tua di rumah, karena kebanyakan anak kita ini dimanjakan akan melalui lingkungan sekolah, melalui lingkungan di rumah kita berkolaborasi dan bekerja sama dengan para orang tua di rumah. Jadi kita bersama-sama dengan orang tua, kita gunakan peran orang tua bersama para pendidik, yaitu kita sebagai guru, untuk menciptakan siswa yang profil yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu tentang sekarang kita masuk kepada disiplin positif. Disiplin positif ini bisa Bapak Ibu lihat di sini. Tadi kita sudah juga membacakan tentang menjelaskan tentang bernalar kritis. Disiplin positif adalah apa? Disiplin positif adalah sebuah program yang dirancang untuk mengajar murid menjadi pribadi dan anggota dari komunitas, baik komunitas di rumah, yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Jadi profil pelajar Pancasila ini bisa kita terapkan melalui disiplin positif. Sekarang kita sudah masuk kepada budaya positif. Jadi kita biasakan anak didik kita ini untuk melakukan sikap, menerapkan sikap baik di lingkungan di rumahnya maupun di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelas, supaya bisa membiasakan sikap budaya positif ini. Jadi ada 5 kriteria yang bisa kita terapkan dalam disiplin positif ini. Yang pertama adalah baik dan tegas. Baik dan tegas ini bersamaan. Baik dan tegas bersamaan menunjukkan sikap hormat dan memberi semangat. Tentu semua Bapak Ibu sudah memberikan semangatnya terhadap anak didik kita. Kita memberikan motivasi ya Pak Nika. Jadi disiplin positif mungkin sebelumnya sudah saya jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya. Kalau kita tidak memberikan hukuman atau sanksi lagi terhadap siswa kita, tetapi kita mendisiplinkan siswa kita dengan disiplin positif. Tentu kita walaupun kita tidak memberikan sanksi atau hukuman, kita harus membentuk karakter
sesuai dengan yang dibutuhkannya tadi, sesuai yang bukan berarti kita memaksakan, tapi kita lakukan dengan disiplin positif. Kita tunjukkan sikap hormat dan memberi semangat terhadap siswa tersebut. Yang kedua, kita lakukan, kita bantu siswa tersebut untuk menerapkan rasa yang diinginkan dan rasa yang signifikansi. Jadi dalam hal ini terkait dengan guru dan murid dan teman-teman kita juga sebagai guru dan teman-teman dan murid dengan teman-temannya, kita ajarkan untuk untuk merasakan bagaimana rasanya menerapkan budaya positif ini melalui kegiatan dia di sekolah bersama teman-temannya dan melalui diri kita terhadap siswa kita. Di sini saya juga mempunyai video. Ada video saya tentang disiplin positif yang sudah pernah saya terapkan terhadap anak didik di kelas. Bisa Bapak Ibu perhatikan videonya. Saya bagi. Videonya tidak bisa diputar. Jadi di sini anak didik saya ada melakukan tindakan kesalahan. Tentu semua anak didik kita pernah mengalami kesalahan, tetapi kita sebagai guru, posisi kita di situ adalah sebagai manajer. Kita memberikan, kita tanya dulu. Misalnya di sini saya contohkan tindakan salah yang dilakukan siswa saya, yaitu terlambat masuk kelas dan tidak memakai masker. Sedangkan kita sesuai protokol kesehatan, karena sebelumnya siswa kita belum divaksin. Jadi saya lakukan budaya positif saat dia masuk kelas. Budaya positif yang sudah dibiasakannya. Jadi setiap anak didik saya masuk kelas wajib membacakan salam, karena kita semua beragama Muslim, beragama Islam, jadi Muslim semuanya. Setelah itu saya lakukan segitiga restitusinya, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Jadi tidak langsung menjudge siswa ini, anak ini terlambat kita langsung memberikan sanksi atau hukuman, jangan seperti itu. Jadi kita berikan pertanyaan. Ternyata setelah saya tanyakan, ternyata siswa saya ini terlambat ke sekolah dan tidak memakai masker karena malamnya dia melihat takbir akbar. Jadi takbir akbar waktu itu sampai tengah malam ya Pak Dika, sampai jam 12:30 dan jam 12 atau jam 1-an lah gitu. Jadi ternyata anak atau siswa saya yang terlambat ini ke sekolah dan tidak memakai masker karena telah bangun malamnya melihat takbir akbar. Kita saja sebagai guru belum tentu bisa mengikuti itu kan. Jadi siswa ini sudah mengikuti itu padahal dia baru di jenjang kelas 4 SD. Jadi luar biasa sekali, hati saya tersentuh dan saya tidak memarahinya sama sekali, malahan saya memberikan motivasi pertahankan hal positif tentang mendengarkan kajian agama, yaitu takbir akbar yang sudah dilakukannya itu, tetapi jangan sampai terlambat lagi ya nak gitu. Jadi masker yang tidak dibawanya saya kasih masker 1. Jadi setelah kita bertanya terhadap siswa itu, alasan dia terlambat itu tentu ada. Jadi itu alasannya. Jadi belum tentu siswa yang terlambat ini karena disengaja atau memang karena kebiasaan. Jadi di situ saya lakukan segitiga restitusinya. Di sini posisi kontrol yang kami pelajari juga, posisi kontrol itu yang diterapkan yang digunakan adalah sebagai manajer. Manajer ini sama dengan fasilitator tadi. Kita sebagai guru mengarahkan siswa kita untuk selalu menerapkan budaya positif ini, selalu menerapkan budaya, tidak hanya di lingkungan kelas,
tetapi bisa dilakukannya di lingkungan di rumah, apalagi di lingkungan masyarakat. Jadi pembiasaan ini yang harus kita lakukan, yang harus kita rubah terhadap anak didik kita. Selama ini kita mengajar, memberikan ilmu kepada anak didik hanya untuk nilai di dalam rapor, ya nggak Bapak Ibu, ya kan? Jadi sekarang kita menuntut siswa kita ini untuk melakukan pembiasaan. Pembiasaannya ini diterapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Itu proses pembelajaran itu yang harus dirasakan oleh siswa didik kita itu. Jadi ini contoh yang sudah pernah saya terapkan di kelas ajar saya. Sekarang kita kembali kepada ini sudah saya jelaskan juga tadi tentang kehidupan sosialnya, bisa menerapkan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Konsep utama di dalam disiplin positif ini yang pertama yaitu saling menghormati. Mungkin apalagi anak kelas tinggi ya Ibu Bapak Ibu semuanya, Cimee ini sangat tinggi ya Bu Yeli. Satu kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita yang teman yang lainnya menertawakan ya Bu Yeli. Cimee, ya Bu Yeli, banyak itu ya. Jadi siswa yang melakukan kesalahan ini, kita menuntut siswa itu, saya sudah menerapkan ini, saya membagi ya Bu, saya sudah menerapkannya di dalam kelas seperti di dalam diskusi. Di dalam diskusi kelompok ini, kalau kelas tinggi kan dia melakukan presentasi ya Bu Yeli, Bu Suci, dilakukan presentasi. Jadi siswa ini juga dituntut untuk percaya diri tadi ya, percaya diri dan membacakan hasil diskusinya. Kalau diskusinya salah yang dibacakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 ini menertawakan. Kalau ada saja keceplosan bicaranya yang salah, tentu yang kelompok lain menertawakan, seperti itu kan. Jadi di sini saya buat anak didik saya ini untuk saling menghormati. Pertama sekali dalam diskusi kelompok, saling menghormati pendapat masing-masing anggota itu harus menghormati pendapat temannya. Dan setelah dipresentasikan, kan yang tahu kita tidak tahu benar salahnya. Kita tidak mencari benar salahnya. Yang kita cari di situ adalah kepercayaan diri siswa tadi dan keaktifannya untuk menggali informasinya tadi, pengetahuannya tadi. Jadi bersama-samalah kami mencari pembenaran dari hasil diskusi tadi. Jadi belum tentu yang ditertawakan oleh teman yang tadi itu salah. Jadi saya pupuk rasa saling menghormati di situ terhadap siswa didik, baik dalam kelas, waktu interaksi dengan guru dan siswa, apalagi di dalam diskusi, dalam mengeluarkan pendapatnya. Jadi di sini yang penting sekali adalah komunikasi yang efektif dan bagaimana kita dalam penyelesaiannya. Ada siswa saya di kelas 4 ini yang belum mengerti atau belum memahami konsep dasar perkalian. Padahal konsep dasar perkalian ini seharusnya sudah dipelajari di kelas 2, karena waktu saya jadi guru kelas 2 dulu sudah ada konsep perkalian dasar 1 x 1 sampai 10 x 10 ya Bunda, sudah dipelajari kelas 2. Ternyata siswa didik saya ada yang belum memahami perkalian tersebut. Jadi terpaksa pembelajaran matematikanya tentang FPB dan KPK di stop. Sebelum itu saya lakukan pendekatan dengan siswa dan melakukan komunikasi dengan orang tua. Jadi siswa saya ini supaya dia langsung berproses dalam mencari perkalian, yaitu penjumlahan berulang-ulang, saya suruh membawa mainannya yang disukainya yang berjumlah 50-an ke atas. Jadi jumlahnya 50-an.
Jadi di bawah ada yang stick, di bawahnya ada kartu-kartu, di bawahnya pak itu ya. Pokoknya yang kalau tidak punya lidi pun boleh, batu pun boleh. Pokoknya apapun yang bisa kita hitung dibawa ke sekolah. Itu yang sudah saya terapkan selama semester 1 kemarin. Dan orang tua juga sangat mengapresiasikan. Alhamdulillah siswa saya ini bisa langsung berproses untuk memahami konsep dasar perkalian ini. Jadi saya mengajak siswa itu untuk membawa mainannya itu, tujuannya adalah anak tersebut bisa bermain. Jadi saya langsung masuk ke dunianya, dia kan hobi bermain. Jadi dia bisa bermain tetapi sambil belajar. Jadi main kartu itu mungkin pernah main kartu di 9 itu 3 kali 3 berapa nak? Jadi hasilnya kan 9. Sebelum menemukan hasilnya 9 dibagi kelompoknya 3 kelompok. Jadi masing-masing yang ditaruh 3, ini 3, ini 3. Kan hobi itu main-main seperti itu. Astik juga seperti itu. Jadi anak ini secara tidak langsung dia bermain, merasakan permainan di dalam kelas, tetapi dia secara tidak langsung belajar sambil bermain. Iya, belajar sambil bermain. Itu yang dilakukan di ruang kelas yang sudah saya terapkan. Dan anak itu hobi, dilakukannya lagi di rumah. Dan orang tua memvideokannya, dikirim ke saya. Jadi alhamdulillah itu budaya positif yang sudah pernah saya terapkan. Jadi di sini yang dituntun adalah komunikasi yang efektif antara kita dan siswa dan kita dengan orang tua. Di sini yang terakhir itu memberikan dorongan, bukan pujian. Jadi kita dorong siswa tersebut untuk bisa dia belajar sesuai dengan keinginannya, yaitu bermain tadi. Kalau kita selama ini kita lakukan kan pujian. Ya pujian. Oh hebat anak ibu ya. Kan seperti itu. Pujian ini boleh kita lakukan, itu sebagai bentuk motivasi juga. Tetapi yang tidak lupa yang harus kita ingat adalah kita memberikan dorongan melalui pujian atau tidak melalui pujian. Kita harus memberikan dorongan untuk anak tadi bisa belajar, bisa berproses dalam belajar seperti yang dilakukan oleh Pak Arif. Sudah pernah juga saya videokan tentang pencak silat ya Pak Arif. Mungkin Pak Arif bisa mencontohkannya yang awalnya dan melihat Pak Arif bisa kegiatan pencak silat tersebut yang dijelaskan untuk membela diri. Nanti sudah dewasa, sekarang mungkin teori-teori dasarnya saja atau ya tentang teori-teori dasar dulu ya Pak Arif. Dan alhamdulillah ada beberapa siswa yang terdorong sekali keinginannya untuk melakukan pencak silat tersebut, dan walaupun di luar pembelajaran dia tetap melakukannya di rumah. Jadi seperti itu sudah budaya positif yang sudah dilakukan oleh Pak Dika juga. Sebelum kita Pak Dika yang pernah dilakukan yang sudah pernah saya videokan waktu itu Pak Dika? Kelompok. Mengambil wudhu itu Pak Dika. Mengambil wudhu waktu itu. Praktek wudhu. Ya, praktek wudhu. Jadi apa kata Pak Dika waktu itu yang saya videokan? Tata cara wudhu yang sempurna. Ya, yang sempurna. Jadi kalau wudhu kita tidak sempurna kata Pak Dika, belum tentu sholat kita diterima. Jadi seperti itu. Jadi Pak Dika menerapkan budaya positifnya yaitu tentang tata cara wudhu yang sempurna. Jadi jangan wudhu ini asal-asalan saja. Kebanyakan kalau jangankan anak kecil, yang orang dewasa saja karena cepat-cepat ambil wudhunya asal-asalan dan berbicara juga ya Pak Dika. Padahal dalam wudhu itu tidak boleh bicara kan. Jadi sudah diterapkan oleh Pak Dika budaya positifnya yaitu tata cara berwudhu yang benar, yang sempurna itu. Karena belum tentu wudhu itu kalau belum tentu sholat itu diterima kalau wudhunya tidak sempurna. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi di sini yang harus kita lakukan terhadap kita sebagai guru yaitu pendekatan terhadap peserta
jelaskan juga sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, kita sebagai guru sesuai pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara, kita memuliakan siswa, memuliakan peserta didik kita. Jangan kita yang biasanya sering memerintah tetap melakukannya seperti itu, tapi sekarang tidak lagi. Kita sebagai pendidik yang harus memuliakan siswanya. Jadi mudah-mudahan dengan budaya positif yang kita terapkan, sudah ada beberapa kelas yang sudah saya jelaskan dan sudah diterapkan juga ya Bu. Walaupun belum saya jelaskan, tetapi Bapak Ibu ternyata sudah luar biasa menerapkannya melalui mungkin bicara-bicara kita secara lisan di kantor atau di mana sudah diterapkan di kelas. Alhamdulillah sudah ada juga videonya. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa menciptakan pelajar atau peserta didik kita sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi di sini disiplin positif ini untuk meningkatkan kontrol diri murid, mengajarkannya supaya bertanggung jawab dan membantu mereka membuat pilihan yang bijaksana. Visi kita kalau visi saya yaitu menciptakan pelajar Pancasila yang profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu juga bisa keyakinan kelas juga saya jelaskan tadi. Kebutuhan dasar siswa itu yaitu perhatian dan kasih sayang dari kita. Perhatian dan kasih sayang dari kita itu yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi jangan mulai, ibaratnya kita budaya positif itu kita mulaikan dari diri kita. Dan keyakinan kelas ini seperti yang sudah saya jelaskan juga kepada beberapa Bapak Ibu semuanya, keyakinan kelas bisa kita buat kesepakatan kelas. Kebetulan kita awal semester 2 ini kita buat aturannya, disepakati oleh siswa dan guru. Kita bersama siswa untuk membuat aturan sistem proses pembelajaran di kelas masing-masing. Itu bisa nanti kita jadikan keyakinan kelas kita. Jadi kita tidak memberikan sanksi, tetapi kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini salah satu kesepakatan yang sudah saya buat di semester 2 ini, yaitu belajar dan bermain itu seimbang tadi. Belajar 1 jam, kewajibannya dilakukan. Bermain 1 jam, haknya yang diperoleh. Jadi segitiga restitusi yang sudah saya terapkan tadi, yaitu memberikan pertanyaan kalau seandainya ada siswa atau peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Jadi kita jangan mengintimidasinya langsung, jangan memarahinya langsung, tetapi kita timbulkan rasa bersalah dalam dirinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan itu. Di sini Bapak Ibu, saya ada sebuah karya yang saya gunakan dalam pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maukah Bapak Ibu melihatnya? Ya, mau? Bersedia? Mungkin Bapak Ibu ini sudah mulai siang, mau makan siang ya Bapak Ibu? Iya. Sudah makan siang. Tidak sinkron, tidak terinstall dalam laptop ini ya. Laptop ini kabelnya tidak ada tadi. Jadi biarlah saya yang membacakan sendiri Bapak Ibu. Ini merupakan karya saya melalui program pendidikan guru penggerak saya dapatkan. Ini berupa puisi. Jadi sebelum saya menuntun siswa saya membuat puisi, saya yang terlebih dahulu membuat puisi. Mungkin di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih senior dari saya dalam menciptakan puisi. Ini karya saya sendiri. Mau Bapak Ibu mendengarkan saya membacakan puisi? Jadi puisi saya ini berjudul Jujur dan Ikhlas. Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan. Ki Hajar Dewantara, junjungan kemanusiaan.
mempunyai pesan yang mulia. Pemikiran beliau memanusiakan manusia. Berpegang kepada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan nilai persaudaraan. Saling menghargai, saling menghormati, namun tidak mengadili. Wahai para pendidik bangsa, di hari Sumpah Pemuda ini, bersama kita bangun pemudi-pemuda, merdeka belajar, membentuk budi pekerti. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras dan teguhkan hati. Jadilah tauladan seperti filosofis Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sumtulodo, ing madio mangunkarso, tut uri handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah menjadi memberi semangat, di belakang memberi daya. Tuntun anak didik sesuai kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Membimbing anak sesuai prinsip perubahan, bergerak maju ke depan tanpa melupakan asal nilai budaya dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Karya Ayu Herliati. Terima kasih Ibu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan. Ilmu yang saya peroleh selama proses pendidikan guru penggerak lebih kurang 3 bulan kemarin. Itu menurut pemahaman saya ya Bapak Ibu. Mungkin yang lebih lengkapnya nanti saya bisa print teori dan materi yang sudah saya pelajari, saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menerapkannya, alhamdulillah, ditingkatkan lagi. Yang belum, mudah-mudahan bisa diterapkan. Baik Bapak Ibu, Dengan terakhirnya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi selalu bersyukur dan menghargai perbedaan. Semoga pemahaman yang sudah saya bagikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan terima kasih. Assalamualaikum